Awala ya'lamuna, apakah tidak mengetahui mereka orang-orang Yahudi, baik yang munafik maupun yang tidak munafik, kalau anallaha sesungguhnya Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa yusirruna yang menyembunyikan mereka, wama dan apa-apa atau apapun yu'linun yang menampakkan mereka. Terus ini teguran dari Allah. Jadi ayat 77 ini adalah qala ta'ala, Allah mengatakan apa mereka itu tidak ngerti, tidak memahami kalau Allah itu tahu apapun yang mereka sembunyikan dan apapun yang mereka tampakkan. Jadi orang yang menyimpan kebohongan itu sebenarnya hidupnya itu konyol. Betul konyol. Ya. Kenapa? Mereka sebenarnya tahu kalau Allah itu Maha Tahu. Seharusnya mereka kan jujur. Tapi enggak, mereka masih tetap menyimpan kebohongan. Kalau orang itu meyakini betul kalau Allah itu Maha Tahu, tentunya orang itu enggak akan menyimpan kebohongan. Percuma kebohongan kok disimpan-simpan. Disimpan bagaimanapun loh, Allah loh Maha Tahu. Terus ya sudah, ditampakkan saja. Nyatanya itu kebohongan, terus ditobati. Itu kan seharusnya kan seperti itu. Ya kan? Buat apa menyimpan kebohongan, terus ketakutan sendiri, takut kalau kebohongannya terbongkar. Itu kan konyol. Kok seolah-olah itu mereka nganggap Allah itu nggak ngerti apa-apa kan gitu kan? Nah, itu dosa besar seperti itu. Lah kalau memang orang itu tahu Allah itu Maha Tahu, tentunya kalau ada kebohongan ya sudah dijelaskan apa adanya. Kalau salah ya ditobati, ya sudah selesai. Jadi dari sisi akidah orang Yahudi itu melanggar ini, melanggar ayat ini. Artinya apa? Kata mereka mengakui kalau Allah Maha Tahu. Tapi di sisi lain mereka nyimpen kebohongan. Gitu kan? Dan itu konyol. Nah kalau mereka meyakini Allah Maha Tahu, ya sudah, tidak perlu nyimpen kebohongan, tidak perlu. Sudah, isinya kitab Taurat ya diungkapkan apa adanya, kitabnya yang asli mana dibuka, dan kalau memang perintahnya mengikuti Nabi Muhammad ya diikuti kan gitu aja. Itu kalau mereka meyakini Allah Maha Tahu. Berarti omongan mereka kalau Allah Maha Tahu itu mereka dustakan sendiri. Lah iya, mereka kok ketakutan nyimpen kebohongan, takut kebongkar itu loh. Apa mereka itu tidak meyakini kalau Allah itu tahu apapun yang mereka sembunyikan dan apapun yang mereka tampakkan. Kalau mereka meyakini harusnya tidak perlu seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Wa minhum dan iku sebagian dari mereka. Iku sebagian dari mereka
Ummiyun utawi orang-orang ummiyun. Orang ummiyun di sini adalah orang-orang Yahudi yang awam. Orang-orang Yahudi yang awam. Jadi ada golongan ulama, ada juga golongan awam. Ya sama seperti di umat Islam sih. Ya, ada yang ulama, ada yang awam. Di kalangan Yahudi sama. Jadi ada yang ulama, ya ulamanya itu menyimpan kebohongan. Lah sebagian yang lain itu adalah orang-orang ummiyun. Ummiyun di sini bukan Arab loh ya. Ini adalah orang-orang Yahudi yang memang awam, nggak begitu ngerti kitab Taurat. Lah dalam beragama mereka percaya sepenuhnya kepada ulamanya. Itu layak lamuna yang tidak ngerti mereka, orang-orang ummiyun Yahudi, Alkitab pada kitab Taurat, ila kecuali amani kebohongan-kebohongan atau cerita-cerita yang tidak asli lagi. Jadi akadzib atau ahadis bila aslin. Ya, cerita-cerita yang sudah tidak asli lagi. Karena apa? Tauratnya sudah dimodifikasi sama ulamanya itu. Wain dan tidak ada hum utawi mereka ila kecuali ya dhunnun hanya berprasangka mereka. Berprasangka itu ya tidak ngerti ilmunya, tidak ngerti apa-apa, lah terus apa kata ulamanya ya diikuti gitu aja. Mbuh bener, mbuh salah, sing penting manut ulamae. Nah, itu orang awan kan seperti itu memang. Lah, ya ini orang-orang yang kasihan. Maunya mereka itu pengennya ibadah yang benar, ya berhubung mereka merasa punya keterbatasan, nggak bisa membaca kitab, mereka mempercayakan agamanya kepada ulamanya, tapi ternyata ulamanya melakukan kebohongan. Ini jadi mereka nggak ngerti kitab sama sekali kecuali hanya kebohongan-kebohongan, cerita-cerita yang sudah tidak asli lagi. Ya. Dan mereka bukan apa-apa kecuali hanya orang-orang yang berprasangka. Wis pokoknya melu ulamaku ngono ae. Mbuh bener mbuh salah melok ulamaku. Ternyata ulama yang diikuti bohong. Terus gimana kalau seperti ini? Nah, jadi judulnya memang sesat menyesatkan. Judulnya memang sesat menyesatkan. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, ya, kalau kita menghadapi orang-orang yang awam, yang ditipu oleh ulamanya, ya kita ngomong yang baik, kita nasihati yang baik, diajak berpikir yang baik, karena mereka korban. Ya kan? Mereka korban. Tapi kalau kita berbicara dengan ulamanya yang menyelewengkan kitab itu, nah kita harus tegas. Kowe ngapusi. Itu. Lah nek kowe ning neraka engko wong-wong sing mbok apusi iki ya mbok jak ning neraka. Itu. Jadi ada perbedaan cara menghadapinya. Kalau dengan orang-orang awamnya, ya kita ngomong yang baik.
kita kasih edukasi yang baik. Nah, semoga mereka lepas dari penipuan yang dilakukan oleh para ulamanya. Adapun ke ulamanya, ya kita ngomong tegas, kamu bohong. Itu, kamu bohong. Tuh. Jadi istilah dolu wa adolu itu sudah ada sejak era Yahudi, era Nasrani. Dan ya umat Islam ditakdirkan ikut-ikut, kan gitu. Lah kita juga ndak mau jadi korban dolu wa adolu, kita ndak mau. Maka Nabi mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu betul-betul fardu, wajib bagi setiap orang Islam. Ya untuk menghindari jangan sampai kita disesatkan dan jangan sampai kita jadi orang yang menyesatkan. Gitu. Karena orang yang menyesatkan maupun yang disesatkan nanti geger di neraka. Sama-sama masuk nerakanya. Ya, yang merasa ditipu, disesatkan, ya maunya nuntut kepada orang yang menyesatkan, tapi ya enggak bisa. Kan? Tetap enggak bisa.